hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan melakukan jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran, dan agar Bapaknya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Nah, tahapan-tahapan ini Pak, nanti ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Pertama yaitu tahapan pra-observasi, ini sekarang tahapan yang sedang kita lakukan. Kemudian nanti tahapan observasi, yaitu kegiatan di mana Bapak akan mengajar di dalam kelas dan saya akan memantau secara langsung. Dan setelah itu kita akan mengadakan satu kegiatan lagi, yaitu kegiatan pasca observasi atau refleksi atau tindak lanjut setelah Bapak melakukan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu tentang materi. Kira-kira materi apa Pak yang akan diajarkan nanti? Kalau materinya sih saya akan ambil materi bunga pecah, yaitu membuat bunga pecah sama siswa. Berarti di sini pelajarannya tentang pecahan Pak, pecahan sederhana ya, dan akan membuat sebuah bunga pecahan bersama peserta didik. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai itu apa ya Pak? Kalau dari bunga pecahan, jadi siswa nanti bisa memanfaatkan pecahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya orang tuanya membeli semangka, di dalam keluarga siswa tersebut ada tiga orang. Jadi semangka itu akan dibelah menjadi 3. Jadi itu namanya 1/3 dengan ukuran yang sama besar. Baik Bapak, kira-kira di area pengembangan yang mana yang akan dicapai nanti? Kalau area pengembangannya, yang pertama sekali kita harus tentang pengetahuan dan keterampilan siswa. Kemudian kita juga sebagai guru harus bisa mengakomodir kebutuhan murid, ya, dan mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Baik Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Melalui strategi pembelajarannya bagaimana? Model pembelajarannya akan Bapak jalankan itu seperti apa? Metodenya yang bagaimana? Kira-kira menurut Bapak bagaimana ya? Kalau rancangan memang ya seperti itu, ada strategi, ada model, ada metode. Ya, ketiga-tiga itu memang harus ada. Yang pertama strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian yang kesiapan belajar siswa yang harus diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa. Sangat baik sekali ya Pak ya, karena di situ ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah, model pembelajarannya bagaimana tadi Pak? Model pembelajarannya PCL, karena ini adalah bunga pecahan. Berarti nanti akan membuat bunga pecahan dan di situ akan ada hasil karya siswa. Kalau metode pembelajarannya bagaimana Pak? Kalau metode pembelajarannya itu ada dalam bentuk diskusi, kemudian siswa mengerjakan kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasannya. Nah, sangat mantap kayaknya Pak. Nah, kira-kira pembelajarannya yang bagaimana yang akan Bapak lakukan dengan media nanti di dalam kelas? Kalau media yang saya gunakan di dalam kelas nanti, saya harus membutuhkan laptop, Infocus, dan LKPD yang harus disiapkan kepada siswa. Kira-kira kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut?
atau di jam keberapa gitu? Rencananya saya akan ambil nanti pada hari Sabtu. Kira-kira kalau diambil jam terakhir, anak-anak mungkin kurang semangat anak-anak, maka saya akan ambil jam pertama nanti. Jadi nanti di hari Sabtu jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Setelah nanti saya melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan lagi kegiatan terakhir Pak, yaitu kegiatan pasca observasi seperti ini lagi Pak. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Berarti saya mempunyai gambaran yang bahwa yang harus saya persiapkan untuk supervisi nanti. Berarti Bapak sudah lebih siap ya? Insya Allah. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita jumpa nanti di hari Sabtu di jam pertama saya akan ke tempat Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa pada pagi hari ini. Ya, anak bapak semuanya dalam mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat. Jadi untuk mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, kita ada baiknya kita membaca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nantinya menjadi berkah, menjadi amal yang baik bagi kalian semua, menjadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua nanti. Jadi Bapak minta satu siswa untuk memimpin doa. Bapak persilakan kepada Urwatul Huska agar berdiri ke depan untuk memimpin doa. Beri semangat untuk Urwatul Huska. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena ini adalah merupakan lagu yang harus dikenang tentang perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah rela mengorbankan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya. Sehingga kita dengan berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan proses belajar seperti ini, ya, dapat merasakan segala nikmat yang ada di dunia ini, ya kan? Ya,
Ini semuanya berkat perjuangan para pahlawan yang telah terdahulu. Jadi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi Bapak persilakan kalian untuk berdiri semuanya, kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kursinya dimasukkan ke dalam meja biar ludes. Kursi dimasukkan ke dalam meja biar ludes. Kita siap? Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Beri semangat untuk kita semua, ayo. Dan, jadi hari ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini kira-kira? Ada. Untuk kelompok ini siapa yang tidak hadir, Nak? Hilma? Zakia sama siapa? Taskia. Ada yang tahu kenapa, Nak? Tidak hadir? Zakia Balkis sakit. Ya, kita doakan supaya Zakia Balkis cepat sembuh agar bisa sekolah seperti biasa. Ya. Taskia kenapa tidak hadir? Ya, dan doakan dia besok datang sekolah seperti biasa. Siapa lagi yang tidak hadir kelompok ini? Siapa yang tidak hadir? Hah? Ayo, kenapa Ayu tidak hadir? Oh ya, kita doakan supaya kawan-kawan kita nanti bisa sekolah seperti biasa. Ada lagi siapa yang tidak hadir hari ini? Siska. Kenapa siswa tidak hadir, Nak? Hah? Ada yang tahu? Kita doakan supaya Siska Amelia besok diberi kesehatan dan bisa hadir ke sekolah seperti biasa. Kelompok ini ada semua? Ada. Alhamdulillah. Semoga anak-anak Bapak, siswa-siswi Bapak rajin-rajin pergi ke sekolah. Ya. Jadi karena Bapak sudah mengecek, berarti ada mahasiswa yang tidak hadir hari ini. Semoga kita doakan bersama teman-teman kita untuk besok bisa hadir ke sekolah tanpa halangan apapun. Amin. Alamin. Ya. Jadi sebelum Bapak sudah mengecek tentang kehadiran siswa. Sebelum itu Bapak ingin tahu ya tentang pelajaran yang kemarin. Bagaimana pelajaran yang kemarin? Tentang apa belajar kita kemarin? Tentang kilogram.
Kilogram itu adalah merupakan satuan berat, ya, merupakan satuan berat. Contoh, siapa bisa sebutkan contoh satuan berat? Ayo, siapa? Contoh satuan berat. Siapa dulu? Urwatul, boleh? Bangun nak, bangun. Apa contohnya Urwatul? Saya membeli jeruk di pasar 1 kilogram. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Urwatul. Saya contoh satuan berat yang diambil oleh Urwatul. Ayah membeli jeruk 1 kilogram di pasar, ya. Ada lain siapa? Revania, coba contoh lain apa? Bagus sekali, ya. Kakak membeli garam 1 kilogram, ya. Garam itu kita masukkan ke dalam plastik bila tidak menggunakan alat ukur. Jadi garam yang kita jual itu tidak tahu berapa beratnya. Kalau sudah tahu berapa beratnya, jadi kita tahu berapa harganya, ya. Ada lagi? Apa lagi? Contoh? Amel, bangun nak. Apa? Ibu membeli gula 1 kilogram. Bagus sekali. Ibu membeli gula 1 kilogram. Ada lagi? Boleh Hilma, bangun nak. Ibu membeli tepung 1 kilogram. Ibu membeli tepung 1 kilogram. Bagus, ya. Itu merupakan semua yang tadi adalah merupakan contoh-contoh satuan berat. Jadi kita kalau membeli sesuatu harus menggunakan kilo. Kilogram itu adalah untuk alat untuk mengukur satuan berat. Ya, Bapak rasa Bapak pada ini Bapak cukupkan di sini untuk materi sebelumnya. Jadi Bapak yakin kalian sudah bisa semua. Jadi hari ini kita belajar dengan materi yang baru, yaitu pecahan sederhana. Ada yang tahu pecahan sederhana apa? Ada yang tahu apa itu pecahan sederhana? Ada tahu itu pecahan? Pecahan itu adalah contohnya 1/2. Contohnya, misalnya orang tua kalian membeli 1 semangka, ya, membeli 1 semangka. Semangka itu dibelah menjadi 2 bagian. Mengerti nak? Mengerti. Dibelah menjadi 2 bagian. Berarti 1 semangka dibelah 2, dasarnya 1, kemudian juga dibelah 2 menjadi 1/2. 1 ini sebagai apa? 1 sebagai pembilang, 2 ini sebagai penyebut. Kemudian ada lagi, misalnya kalian di rumah ada kakak, ada adik, ada adik lagi yang paling kecil, ada abang, ya kan? Ada mama, ada ayah. Yang ada cuma 1 apel. Supaya sama dibagi bagaimana? Dibelah dengan ukuran yang sama, ya kan? Ini juga pecahan, pecahan sederhana, ya. 1 apel dibelah menjadi 6 bagian yang sama ukurannya. Ini dinamakan dengan pecahan 1/6, ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya sampai di sini? Sebelum kita melanjutkan ke materi kita, ada yang bertanya? Ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana tujuannya. Tujuan
tujuan apa, tujuan pecahan sederhana itu bagaimana. Jadi sebelum itu untuk lebih mengenal lagi, untuk lebih mengetahui lagi, untuk lebih paham lagi, ya, sama-sama kita nonton video, ya, sama-sama kita nonton video, yaitu video tentang bunga pecahan, ya. Nanti kalian akan membuat satu proyek, yaitu mengenai dengan bunga pecahan. Sebelum itu kalian juga harus mengetahui bagaimana cara pembuatannya, ya, yaitu dengan menonton video mungkin lebih mendalam lagi nanti kalian bisa melihat, bisa mendengar bagaimana caranya, bisa melihat bagaimana cara melakukannya, ya. Kita ex meeting dulu, ya, biar lebih semangat. Nanti baru kita nonton video, ya. Bapak kasih ex meeting dulu. Seperti dengan yang lain, ya. Udah, tepuk semangat, tepuk semangat. Ini sudah semangat semua, jadi kita baru bisa melakukan pelajaran kesadaran, ya. Lebih paham lagi, ya. Sama-sama kita nonton video, ya. Sama-sama kita nonton video, yaitu video tentang bunga pecahan, ya. Nanti kalian akan membuat satu proyek, yaitu mengenai dengan bunga pecahan. Sebelum itu kalian juga harus mengetahui bagaimana cara pembuatannya, ya, yaitu dengan menonton video mungkin lebih mendalam lagi nanti kalian bisa melihat, bisa mendengar bagaimana caranya, bisa melihat bagaimana cara melakukannya, ya. Ayo sama-sama kita nonton video untuk pembelajaran bunga pecahan, ya. Tentang cara membuat bunga pecahan, ya. Duduk yang bagus, disimak dengan baik, supaya kalian tahu bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan atau dalam membuat bunga pecahan, ya. Duduk yang bagus, duduk yang rapi dan tenang.
Yang bertanya? Coba, ada yang bertanya? Tidak ada. Oh, berarti Bapak anggap setelah menonton video kalian sudah paham semua, ya? Berarti langsung kita melangkah bagaimana cara membuat proyek bunga pecahan. Ya, sebelum itu, ya sebelum kita membuat bunga pecahan, Bapak akan menentukan dulu kelompoknya, ya, atau membagi kelompok dulu. Ini ada empat siswa, ya. Nah, sudah ada 4 siswa. Ini kira-kira pecahan apa? 1/6, ya. 1/6, ya. Membuat proyek bunga pecahan yaitu 1/6 dan 4 siswa. Kemudian kelompok apa ini kita berikan namanya? Matahari. Ini diingat nanti. Kalian nanti akan mempresentasi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ketika mempresentasi, ya. Ingat, ya. Alhamdulillah. Ini ada berapa? Ada 5 siswa. Ada 2 siswa dan 3 siswi. Nah, ini pecahan apa nanti yang akan kalian buat? 1/4, ya. Kelompoknya kelompok apa? Kalian tentukan ini. Kelompok anggrek. Bagus sekali. Ini kelompok anggrek. Nanti ketika presentasi nanti kalian harus ingat, ya, jangan lupa. Ini kelompok anggrek, ya. 1/4. Kemudian kelompok ini ada berapa siswa? Ada 6, ya, ada 6 siswa. Kemudian kalian rencananya mau buat apa nanti? Membuat pecahan bunga pecahan 1/3, ya. Nah, sudah ditentukan nama kelompoknya apa? Nah, sudah. Kelompok apa? Kelompok mawar. Nanti kalian presentasi jangan lupa ini kelompok mawar, ya. Kemudian alat dan bahannya sudah siap semua? Sudah. Kemudian ini kelompok apa? Kelompok melati. Kira-kira kalian buat bunga pecahan apa nanti? 1/2. Bagus sekali, ya. Kalian akan membuat bunga pecahan 1/2. Ini, ya. Ini sudah semuanya sudah membentuk kelompok dan sudah ada nama kelompoknya masing-masing. Walaupun dalam satu kelompok itu tidak sama jumlahnya, ya, tapi kita harus bekerja sama. Ya. Ini sudah terbentuk semuanya, sudah terbentuk kelompok dan nama kelompok dan sudah ada tugasnya masing-masing. Ya. Sekarang baru bisa satu lagi. Kita harus tentukan jadwal lagi. Ya, jadwalnya. Ya, setiap yang kita kerjakan ini harus ada apa ini jadwalnya. Selesainya kira-kira berapa menit? 20 menit. 30. Oke, tidak jadi masalah. Yang penting siap. Ya. Sudah, tapi Bapak harapkan lebih cepat, ya. Bapak harapkan lebih cepat, lebih bagus. Oke. Nah, sekarang langsung jadwalnya sudah Bapak tentukan, kemudian kelompoknya sudah ada. Nah, sekarang bisa dimulai. Sebelum dimulai, tepuk tangan dulu, ayo. Semangat. Ya. Sudah bisa dikerjakan. Semuanya sudah bisa mengerjakan. Ada tugasnya masing-masing. Ya.
semangat dulu, tepuk semangat dulu ya. Dah. Nah, kelompok apa dulu? Kelompok ini dulu ya. Kelompok apa namanya? Hah? Kelompok Anggrek. Ya, beri semangat untuk kelompok Anggrek yang kita bawa ke depan untuk karyanya. Ya. Coba yang lain teman-teman didengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok mana lagi? Ya, teman-teman untuk kelompok yang presentasikan ke depan ya. Terima kasih kepada siswa-siswi sekalian yang telah melakukan, yang telah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu membuat bunga pecahan. Nah, jadi Bapak ingin tanya hari ini, apa yang paling sulit kira-kira? Ada yang sulit dalam mengerjakan ini? Alhamdulillah, Bapak harap semuanya nanti ke depannya nanti juga bisa dilakukan. Bukan hal ini saja, tapi hal-hal yang lain dalam proses belajar, baik matematik, bahasa Indonesia, IPA harus bisa, ya. Alhamdulillah kita doakan semoga siswa Bapak rajin-rajin semua. Ya. Kira-kira yang paling menariknya di mana ini? Bisa bekerja sama, ya. Di situ menariknya saling kerjasama, saling membantu, sudah ada tugasnya masing-masing, ya. Kemudian apa yang paling baik di antara semua ini? Hah? Apa? Yang paling tertarik? Apa yang paling tertarik menurut kalian? Yang paling tertarik? Hah? Dalam membuat bunga pecahan tidak diarahkan atau tidak mendengar dari dari guru, tapi bisa kalian lihat melalui video, ya? Melalui tayangan video. Kalian bisa lebih memahami melalui tayangan video. Sudah. Berarti kalian sudah mengerjakan tugas proyek pada hari ini. Jadi yang paling menarik sudah ada, dan yang paling menggembirakan sudah ada. Yang paling sulit apa? Ya. Kemudian sebelum itu Bapak ingin sampaikan, ya, nanti kalau di rumah misalnya ada orang tua kalian membawa pulang buah semangka, ya, buah semangka tersebut karena kalian sudah belajar mengenai bunga pecahan, ya, membuat proyek bunga pecahan. Jadi semangka tersebut kalau nanti di rumah kalian ada 6 dalam keluarga, jadi semangka tersebut harus dibelah bagaimana? Harus dibelah 6 dengan ukuran yang sama besar supaya tidak ada tidak ada yang memandang lebih. Oh, kakak lebih besar, kita harus kasih yang lebih besar. Adik lebih kecil, kita kasih yang lebih kecil. Tapi bukan begitu.
kita dalam satu keluarga harus sama, ya, karena ringan sama berat sama dipikul, ringan sama diinjek. Kita dalam keluarga itu harus sama, ya, tidak ada beda kakak, tidak ada beda adik, tidak beda abang, yang kita harus bagi sama. Begitu juga nanti mama belikan apel di pasar, ada satu apel, ya, kita harus bagi sama rata dalam keluarga. Misalnya ada keluarga kita ada 3 orang, itu harus dibagi sama rata. Kemudian ada daging, ya, 1 kilo daging dibawa pulang oleh ayah, harus dibagi. Misalnya ada dalam keluarga 2 orang, berarti daging itu harus dibelah 2, sama dengan ukuran yang sama, ya, dengan ukuran yang sama, ditimbang dengan ukuran yang sama. Sudah. Jadi hanya ini pertemuan kita pada hari ini mengenai bunga pecahan. Bapak harap ke depan sudah bisa semua, ya. Sebelum itu, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, Bapak berpesan nanti kalau pulang, kalau yang dijemput tunggu orang tuanya datang ke sekolah menjemput, jangan pulang sendiri, sangat berbahaya, ya. Tunggu di mana? Di dalam ruang pertahanan sekolah, jangan tunggu di jalan, nanti akan terjadi ketabrakan, itu berbahaya bagi kalian. Kemudian ketika pulang sampai ke rumah, kita harus salam dulu dengan orang tua, ya, mengucap ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah membiayai kita, memberi makan kita, dan kita juga harus membantu orang tua, ya, apa saja, ya. Kemudian yang pergi ngaji harus patuh juga sama orang tua terhadap perintah orang tua. Kalau disuruh sekolah kita ke sekolah, kalau disuruh pergi ngaji kita pergi ngaji, dan jangan lupa membantu orang tua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri, kita untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita untuk menutup acara kita pada hari ini, kita membaca selawat dulu dan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaatnya bagi kita semua dan semoga diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Udah, Bapak panggil satu siswa untuk memimpin doa dan berselawat. Panitia baru ke depannya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita revisi atau perlu kita perbaiki itu yang pertama di segi jaringan internet. Kan internet kan sering putus-putus, apalagi di sekolah itu di setiap lokal itu kan tidak ada wifi, tidak tersedia wifi, cuma di kantor saja. Jadi kan kita butuh internet yang lain ataupun paket. Jadi di situ terkendalanya kan, ada lagi terkendalanya di proyektor. Kemudian juga ada siswa yang mungkin karena siswa yang kurang dan pikirnya rendah itu kurang memahami. Di situ kendalanya kan. Kendala tersebut ya, anak-anak tersebut kita harus bimbing kendalanya. Jadi dengan keadaan anak yang kurang memahami tadi, kira-kira selain bimbingan khusus atau ada cara lain yang ingin Bapak terapkan agar anak ini bisa sama dengan yang lain? Cara lain sih ada, yang selain kita bimbing khusus dan juga kita bentuk kolaborasi antara siswa yang lain dengan siswa lainnya. Kita butuh kerjasama lah, supaya anak-anak yang berpikir rendah ini dapat dibuat. Berarti istilahnya gini, kalau anak yang kurang mampu ini jangan diletakkan sendiri, di pemetaannya jangan sendiri, digabung dengan yang lebih mampu agar mereka ada kerjasama. Mungkin di sini wawasan mereka akan lebih terbuka begitu ya Pak ya. Selain mereka pun tidak saling tertutup antara anak. Dengan kerjasama ini, insya Allah ya anak-anak akan lebih mudah untuk belajar, apalagi kalau dibantu sama rekan sejawat gitu kan. Kan beda kadang-kadang kalau yang kita ajarkan dengan rekannya yang sampaikan beda. Insya Allah dengan temannya sendiri dengan bahasa mereka akan memudahkan mereka begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, usaha yang sangat luar biasa Bapak lakukan, dan rencana kedepannya akan menerapkan juga pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tadi seperti yang Bapak katakan tadi ya kan. Baiklah Pak, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan observasi ini. Mudah-mudahan dapat melakukan pengembangan lagi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan selanjutnya saya mohon untuk Pak Zainal Fadli bisa memberikan tindak lanjutnya percakapannya yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya melihat dari coaching yang terjadi barusan di pasca observasi pembelajaran. Di sini saya melihat yang bahwa Bu Novi sudah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu setelah beliau melakukan observasi dan melakukan pasca observasi, menanyakan perasaan. Bagaimana perasaan yang dirasakan oleh guru yang diobserver oleh beliau. Juga di situ di dalam percakapan tadi saya melihat ada beberapa permasalahan yang muncul ya. Bahkan permasalahan tersebut ada upaya-upaya untuk diselesaikan oleh guru yang diobservasi barusan. Dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam, inilah yang menjadi manfaat daripada observasi tersebut. Kalau kita tidak pernah melakukan observasi, berarti kita tidak tahu apa sih kekurangan kita. Maka dengan melakukan kegiatan inilah kita tahu, oh saya kurangnya di sini. Itulah yang harus dilakukan perbaikan ke depan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Chandani ke depannya. Mudah-mudahan bisa melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas refleksi dan arahannya untuk kami agar kami ke depannya lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi, terutama untuk peserta didik kami. Audio Jungle.